Selamat sore teman-teman, Shalom. Puji Tuhan, jika pada hari ini kita masih dapat beribadah bersama memuliakan nama Tuhan, walaupun mungkin kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan akan selalu datang. Sebelum kita memulai ibadah kita ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam keseharian kami, dalam kehidupan kami, sehari-hari kami ini Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami masing-masing ini. Dan sekarang kami berada di sini untuk mendengarkan firman-Mu, memuliakan nama-Mu, dan kiranya tangan-Mu saja yang mau menolong kami Tuhan, dan membimbing kami selalu Tuhan, agar hidup kami ini di dalam segala hal yang terjadi di kehidupan kami sekarang ini dapat terus bertumbuh di dalam Engkau. Dalam segala kelemahan kami, Engkau yang tolong kami, Engkau juga yang kuatkan kami. Ya, terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami akan mulai ibadah kami ini hanya di atas nama-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan pujikan satu lagu, Pujilah Aku Tuhan. Batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, bahwa Tuhan satu-satunya pelindung kita, dan dalam setiap perkara, kalau kita dalam cobaannya, itu hanyalah ujian dari Tuhan untuk menguatkan kita. Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
teman-teman masih semangat memuji nama Tuhan? Puji Tuhan. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan pujian Ku Kan Terbang. Firman-Nya yang menjadi pelita bagi kaki kita, dan janjinya yang menjadi terang bagi jalan kita. Semua katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Saya persilakan teman-teman untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengundang teman-teman sekalian menyanyikan sebuah lagu yang sudah sangat lama, yang mungkin sudah jarang kita nyanyikan, tapi juga menjadi kekuatan bagi kita dalam mendengarkan firman Tuhan, supaya kita dapat lebih mengerti firman yang ingin disampaikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Firman, pelita bagi kakiku. Bagi kakiku terang
sertaku selamanya. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, sertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore malam hari ini, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu melalui pujian ini suatu pengakuan kami kepada Engkau Tuhan, bahwa firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami anak-anak muda ini Tuhan, melalui hamba-Mu, sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kami. Kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami, berikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan, setiap benih firman Tuhan akan tertanam dalam hati kami dan kami boleh mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, hati kami, pikiran kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Di tengah kondisi apapun, kalau Tuhan bersama dengan kita, kalau Roh-Nya ada di dalam hati kita, firman-Nya ada di dalam hati kita, maka pasti jawaban kita luar biasa. Amin. Ya. Apapun kondisi teman-teman, tapi kita bersyukur sore hari ini kita bisa beribadah lagi, walaupun kita tidak berkumpul bersama di dalam satu tempat. Yang biasanya kita berkumpul tepat hari ini fellowship ya, kaum muda Lemah-Putro, Johor di Lemah-Putro, tapi karena kondisi kita harus ibadah masing-masing di rumah kita, tapi biarlah suasana itu tetap ya, suasana hati kita terutama kita tetap jaga, pikiran kita tetap fokus kepada firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Saya percaya bahwa ketika dari awal kita mulai puji-pujian, kita sudah mempersiapkan hati kita, kita sudah mempersiapkan pikiran kita untuk memuji Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, pada sore hari ini saya akan membagikan atau men-sharingkan firman Tuhan kepada kita
mengenai hati dan pikiran terpelihara di dalam Tuhan. Ya. Tema ini sederhana, tetapi ketika saya merenungkan ini sesuatu hal yang sangat kita butuhkan. Karena memang kita sebagai manusia, terutama kita masih muda-muda ini, hati, pikiran itu bagian yang tidak terpisahkan. Kalau kita nggak punya hati, nggak punya pikiran, berarti kita mati. Tetapi oleh karena kita memiliki hati dan pikiran, maka itulah yang menghidupkan kita, itu yang menunjukkan bahwa kita hidup. Ya, apalagi kita anak-anak muda ini, namanya hati, pikiran, itu bagian yang tidak pernah berhenti. Bahkan kadang-kadang orang tidur pun ya masih berpikir gitu ya. Tapi kita belajar firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengajar kita bagaimana hati dan pikiran kita ini terpelihara di dalam Kristus. Ya. Pertama-tama kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Dan nanti saya akan menguraikan beberapa ayat yang terkait dengan hal itu. Silakan. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang melampaui segala pengertian kita, akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Ya. Ketika pertama sekali manusia diciptakan oleh Tuhan, diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, manusia ada di dalam kondisi yang kita sebut sebagai sempurna. Hatinya, pikirannya masih murni, masih suci, tanpa pengaruh dari segala dosa, perbuatan kejahatan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka disebutkan oleh firman Tuhan, hati manusia itu cenderung untuk melakukan segala kejahatan. Di Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Dan lebih lanjut ketika Tuhan Yesus mengajar, Dia menyampaikan kepada orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mengerti firman Tuhan, yang hanya berpegang kepada hal-hal yang lahiriah. Tuhan katakan bahwa segala kejahatan, segala pikiran jahat, perbuatan-perbuatan yang jahat itu lahirnya dari dalam hati. Kenapa? Karena manusia ada di dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Maka hatinya dipenuhi oleh dosa. Dan lebih lanjut Rasul Paulus sampaikan di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-21. Disebutkan bahwa dahulu kamu jauh dari Allah. Kamu melawan Allah di dalam hati dan pikiran. Melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Itu faktanya keadaan hati dan pikiran manusia yang telah jatuh dalam dosa. Tetapi kita bersyukur Tuhan mau memulihkan hati dan pikiran kita ini. Karena hati dan pikiran kita ini sesuatu hal yang sangat berperan penting di dalam kehidupan kita. Dua elemen yang sangat berperan penting untuk kehidupan kita. Kita nggak bisa memisahkan hati dan pikiran ini untuk segala aktivitas kita. Apalagi kita belajar yang berkaitan dengan firman Tuhan. Ketika nasihat-nasihat firman Tuhan ini datang kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus tahu betapa pentingnya hati dan pikiran itu terpelihara, dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Maka poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah hati dan pikiran merupakan elemen terpenting dalam kehidupan manusia. Maka hati itu, Alkitab mencatat bahwa hati itu merupakan tempat untuk menyimpan firman Tuhan. Jemaat Filipi telah menerima firman Tuhan dan menyimpan dalam hatinya. Dan kalau kita baca, ada beberapa ayat yang perlu kita baca. Dalam Filipi pasal 1 ayat 27, bisa dibaca. Filipi 1 ayat yang ke-27. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya
Apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya, iman yang timbul dari berita Injil. Rasul Paulus memberitakan Injil kepada mereka, dan jemaat Filipi menerima Injil itu dan menyimpan dalam hati. Mereka timbul iman yang sebagai respon mereka, penerimaan mereka terhadap firman Tuhan itu. Dan beberapa ayat yang kita bisa lihat di dalam Perjanjian Lama, misalnya Mazmur 119 ayat 9 dan 11 dikatakan bahwa dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku jangan berdosa kepada engkau. Ya. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Di dalam hati ini adalah tempat firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ya, saat ini teman-teman semua mendengar firman Tuhan, apakah kita seperti yang kita nyanyikan, seperti yang kita doakan tadi, bahwa kita mempersiapkan hati kita untuk menjadi tempat firman Tuhan, di mana firman Tuhan akan bertumbuh di sana. Seperti yang disampaikan dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengenai benih yang ditaburkan. Ada yang ditaburkan di pinggir jalan, ada yang ditaburkan di tempat yang berbatu-batu, ada yang ditaburkan di tempat yang berduri, ada yang tertabur di tanah yang baik. Dan tempat-tempat itu suatu gambaran tentang hati manusia dalam dia menerima firman Tuhan. Paulus juga menyampaikan kepada jemaat di Korintus, dalam Korintus pasal yang ketiga, 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan 3 disampaikan bahwa firman itu ya sudah dituliskan di dalam, bukan di dalam loh-loh batu seperti pada zaman PL. Ditulis 2 loh hukum di atas batu, tetapi firman Tuhan ditulis di dalam hati. Ya, di dalam loh hati kita. Nah, kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus ketika menyampaikan kebenaran bahwa jemaat Filipi hatinya, pikirannya dipelihara oleh damai sejahtera. Damai sejahtera ini akan membuat hati kita bisa tenang, bisa damai. Firman Tuhan akan terjaga di sana. Sehingga hati kita, kehidupan kita, seluruh hidup kita akan terpelihara. Hati kita tempat firman Tuhan. Oleh sebab itu, ketika firman Tuhan disampaikan, benar-benar kita mempersiapkan hati. Hati kita. Karena apa yang masuk, informasi, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat akan masuk di dalam hati kita. Dan apa yang ada di dalam hati kita itu disebutkan akan memancar keluar. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Melalui pikiran kita. Jadi apa yang ada di dalam hati kita ini, maka akan terpancar melalui, diolah di dalam pikiran kita. Pikiran ini akan merealisasi apa yang ada di dalam hati kita. Ya, bagian kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa, terlalu cepat ya. Ini, bahwa hati adalah tempat untuk menyimpan firman Allah. Tetapi apa yang ada di dalam hati itu, itulah yang dipikirkan oleh pikiran kita. Itu yang kita pikirkan. Apa yang ada di hati? Kalau yang ada di hati ini adalah firman Tuhan, maka yang keluar di pikiran kita, yang diolah oleh pikiran ini untuk direalisasikan menjadi perbuatan, itu adalah apa yang ada di dalam hati. Maka kalau kita baca di dalam firman Tuhan itu disebutkan bahwa hati itu sebagai tempat, dan dari dalam hatilah keluar segala hal yang, kalau yang di dalam hati itu hal yang baik, maka yang keluar adalah hal-hal yang baik. Tapi kalau dalam hati itu hal yang jahat, maka yang keluar juga adalah hal-hal yang jahat. Ya. Oleh sebab itu, hati kita harus diisi oleh firman Tuhan. Ya. Hati kita harus menjadi tempat yang baik untuk firman Tuhan. Jemaat di Filipi telah menerima firman Tuhan itu. Rasul Paulus telah memberitakan firman Tuhan kepada mereka.
Dan firman Tuhan itu telah menjadi iman bagi mereka. Mereka berpegang dan terus dinasihati oleh Rasul Paulus bagaimana firman Tuhan itu mereka pikirkan dan mereka hidupi. Mereka harus melakukan firman Tuhan itu. Ya. Di Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa hati kita ini harus dijaga, dan dijaga harus dengan kewaspadaan. Ya. Bukan hanya dijaga saja, tapi penuh dengan kewaspadaan. Karena apa? Karena dari apa yang ada di hati ini akan menentukan apa yang keluar. Ya. Maka kita harus jaga hati kita. Hati kita ini benar-benar diisi oleh firman Tuhan. Ya. Kalau saya mencoba memahami ini dalam pengertian yang sederhana, seperti hati itu wadah. Ya. Apa isi daripada hati kita ini? Apa yang memenuhi hati kita ya, semasa kita muda ini? Apalagi dalam kondisi saat ini. Apa yang menjadi isi hati kita? Apakah firman Tuhan atau hal-hal yang lain? Ya. Kita selalu dihimbau, kita selalu diajar oleh firman Tuhan. Ya. Dalam situasi kondisi ini, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Kalau ingat, gembala kita selalu menekankan, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kenapa? Karena dengan membaca firman Tuhan akan masuk di dalam hati kita. Dan nanti akan diolah oleh pikiran untuk menjadi perbuatan. Semakin banyak firman Tuhan mempengaruhi hati kita, menguasai hati kita, maka kehidupan kita juga akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan itu. Maka Rasul Paulus di Filipi 1 ayat yang ke-27 tadi disampaikan bahwa hendaklah hidupmu berpadanan dengan firman Tuhan yang telah kamu terima, dengan Injil Kristus yang telah kamu terima. Ya. Enggak mungkin hidupnya kalau hatinya ada firman Tuhan, maka cara hidupnya bertolak belakang dengan apa yang ada di hati. Oleh sebab itu, hati ini memiliki peranan penting. Jangan biarkan hati kita diisi oleh hal-hal atau informasi-informasi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan sampai hati kita diisi oleh berbagai hal yang merupakan keinginan-keinginan dunia ini. Yang bagian kedua nanti saya sampaikan hal itu. Kenapa perlu ya, damai sejahtera ini memelihara hati kita, memelihara pikiran kita. Karena hati kita ini yang sudah diisi oleh firman Tuhan. Hati jemaat yang di Korintus itu harus terjaga supaya mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan itu. Maka hati dan pikiran ini harus jalan bersama. Hati kita persiapkan untuk firman Tuhan. Dan apa yang ada di hati kita ini akan terrealisasi. Firman Tuhan katakan, dari dalam hati muncul keinginan. Ya, biasanya kita punya keinginan apa? Misalnya ingin makan, ini kan dari dalam hati. Maka pikiran mencoba merealisasikan bagaimana keinginan makan ini. Oh, dia pikir ini masak atau beli. Ya. Dipikirkan. Maka kalau ada suatu keputusan, oh beli. Maka akan diperintahkan tubuh ini akan pergi. Atau pesan lewat GoFood ya sekarang. Ya gitu ya. Karena nggak boleh keluar gitu ya. Nah itu terrealisasi apa yang keinginan hati. Kalau keinginan itu yang baik, maka terrealisasinya juga baik. Tapi coba bayangkan, yang ada di hati ini adalah segala perbuatan yang jahat. Maka pikiran ini akan mencoba merealisasi apa yang ada di dalam hati kita ini. Maka tampillah dalam perbuatan yang sesuai dengan apa yang di dalam hati ini. Jadi teman-teman kaum muda sekalian, mari kita menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Tuhan juga menjaga hati kita, tapi kita juga harus menjaga hati kita. Jangan kita katakan, oh ada Tuhan, Tuhan pasti jaga hati saya tidak perlu jaga. Enggak, firman Tuhan itu seimbang gitu ya. Kalau Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tapi juga Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 yang sudah kita baca tadi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara, akan menjaga
hati dan pikiranmu di dalam Tuhan. Nah, bagian pertama ini saya menjelaskan kepada kita bahwa hati dan pikiran ini sebagai tempat firman Tuhan, dan firman Tuhan yang ada di hati ini akan diolah oleh pikiran untuk menjadi perbuatan. Dan itu kalau kita lihat di ayat yang ke-8 dari Filipi pasal 4 tadi, ya, silakan bisa dibaca. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, pertanyaannya adalah, dari mana semuanya ini berasal? Ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang semuanya ini yang sudah ditulis dengan jelas oleh Rasul Paulus untuk dipikirkan. Dari mana kita dapatkan? Informasinya dari mana kita bisa memikirkan yang namanya mulia, yang namanya benar, yang namanya adil? Kita hanya menemukan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah kita terima dan simpan dalam hati, itu akan menjadi buah pikiran kita. Pikirkanlah semuanya itu. Coba bayangkan kalau nggak ada di dalam hati kita, apa yang mau kita pikirkan? Kalau tidak ada kebenaran itu dalam hati kita, kalau tidak ada kesucian itu dalam hati kita, kalau nggak ada yang manis didengar, yang sedap, yang manis dan semua yang sedap didengar, ya, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, kalau itu tidak ada di dalam hati kita, yang kita terima melalui firman Tuhan, maka kita nggak mungkin bisa memikirkan hal itu. Tapi Rasul Paulus menyampaikan kebenaran ini kepada jemaat di Filipi, karena mereka sudah menerima firman Tuhan itu. Rasul Paulus tidak sedang memikirkan atau mengajar mereka, pikirkanlah yang benar menurut ajaran-ajaran kamu sebelumnya, atau ajaran-ajaran norma-norma yang ada, peraturan-peraturan yang ada, hal-hal yang baik yang ada di masyarakatmu, ya, yang ada, atau ajaran-ajaran etika yang kamu miliki. Tidak, tetapi dia sedang menyampaikan firman Tuhan, karena semuanya ini berasal dari firman Tuhan. Maka kalau firman Tuhan ada dalam hati kita, maka itu yang kita pikirkan. Ya. Sekali lagi teman-teman sekalian, hati kita ini harus diisi oleh firman Tuhan. Maka bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya damai sejahtera Allah memelihara hati kita. Ya, ini pentingnya apa? Rasul Paulus katakan damai sejahtera Allah akan memelihara hatimu. Untuk apa? Ya, damai sejahtera Allah menjaga hati kita dan pikiran kita dari segala hal yang membuat kita goyah dalam iman, yang membuat hati kita menyimpang dari firman Tuhan. Ya. Makanya perlu dijaga. Sehingga perjalanan kita seperti nyanyian tadi, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini sedang menunjukkan satu gambaran bahwa hidup ini suatu perjalanan di mana firman Tuhan menuntun kita. Kalau tidak ada firman Tuhan, maka kita ada beberapa kemungkinan kita bisa jatuh, tersandung, atau kita bisa melenceng, kita tidak berjalan kepada jalan yang kita tuju, kita melenceng, menyimpang, dan kita tersesat. Oleh sebab itu firman Tuhan itu akan menjaga kita, melindungi kita. Ya. Dari apa? Konteksnya Filipi, mereka ada di dalam satu namanya penderitaan. Ya. Rasul Paulus sedang ada di dalam penjara. Jemaat Filipi menghadapi tekanan-tekanan, aniaya, menghadapi berbagai penolakan, ya, yang membuat mereka menderita oleh karena berita Injil, oleh karena mereka menjadi orang percaya, oleh karena mereka berpegang kepada firman Tuhan. Penderitaan bisa membuat, ya, hati kita tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Rasul Paulus katakan bahwa damai sejahtera itu akan menjaga hati kita. Ya.
seperti perumpamaan penabur itu, ya. Dikatakan kalau kalian baca di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 20 sampai 21, salah satu benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu. Dan Yesus memberikan pengertian dari benih itu yang jatuh di tempat berbatu-batu, yaitu apabila datang penganiayaan, datang penindasan, maka firman itu tidak bertumbuh dan dia akan mati. Batu-batu. Jemaat Filipi menghadapi hal seperti itu. Mungkin juga kita menghadapi tidak seperti yang mereka hadapi. Tapi mungkin ada banyak hal yang membuat kita menderita, membuat kita berduka cita, membuat kita, waduh, benar nggak Tuhan ini menolong saya? Benar nggak Tuhan memberikan masa depan yang baik bagi saya? Ya. Ada banyak hal yang kita pikirkan yang membuat kita takut, membuat kita gelisah. Ya. Karena memang bagian itu nanti yang salah satu adalah yang disebutkan oleh Rasul Paulus, adanya kekhawatiran. Ya. Khawatir. Itu adalah musuh dari firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Yang dimana kalau itu menguasai hati kita, maka kita akan menyimpang dari iman kita. Ya. Penderitaan. Jemaat Filipi menderita. Rasul Paulus menderita. Tetapi penderitaan itu tidak mempengaruhi hati dan pikiran mereka. Rasul Paulus mengalami hal itu. Penderitaan itu yang datang dari luar tidak mempengaruhi yang di dalam ini. Ya. Hal-hal yang datang eksternal gitu ya, berbagai masalah, tidak akan mempengaruhi yang internalnya dalam hati ini. Ya. Karena apa? Karena dijaga. Dan yang kedua, kenapa penting hati ini dijaga? Nah, ini yang perlu kita baca ya. Rasul Paulus punya pengalaman hal ini. Ya. Di pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Rasul Paulus memberikan suatu pengalamannya sendiri. Ya. Sebelum dia percaya kepada Yesus, bahwa hatinya ya, berpusat kepada hal-hal yang lahiriah. Bukan kepada apa yang benar, tapi hal-hal yang sifatnya lahiriah. Silakan bisa dibaca. Pasal Filipi 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, yang kelihatan wow gitu ya. Oke, lanjut. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ada alasan bagi Rasul Paulus. Dia juga memiliki hal-hal yang lahiriah itu. Dan dulu itu menjadi kebanggaannya. Lanjut. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat 7 perhatikan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, apa yang dahulu yang merupakan kebanggaan, yang merupakan keuntungan baginya, karena memang akhirnya dia sadar, itu adalah pikiran-pikiran atau hatinya yang berpusat kepada hal-hal yang lahiriah, yang bisa dilihat kebanggaan-kebanggaan. Dia memiliki nama, dia memiliki kedudukan, dia memiliki pengetahuan akan hukum Taurat, dia juga taat kepada hukum Taurat. Hal-hal yang bisa dilakukan itu menjadi kebanggaannya. Tapi Rasul Paulus menasihati, kenapa pengalaman ini menjadi bagian dari firman Tuhan mengajar jemaat di Filipi. Karena Rasul Paulus tahu bahwa hati yang berpusat kepada hal-hal lahiriah itu akan merusak kebenaran firman Tuhan. Tapi syukur ketika dia katakan dahulu itu merupakan
kebanggaan bagiku, tetapi sekarang disampaikan, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ya. Karena Kristus yang telah diberitakan dan mereka ada di dalam Kristus. Mereka menerima Kristus. Atau Rasul Paulus ada di dalam Kristus. Dan baca selanjutnya kita bisa melihat hal itu. Ya. Dan yang kedua adalah bukan hanya hati tapi juga pikiran ini. Hati pikiran yang tertuju kepada perkara-perkara yang lahiriah atau yang duniawi. Pasal 3 ayat 18 sampai 19. Ayat berikutnya. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang yang hidup menjadi seteru salib Kristus. Kenapa kok menjadi seteru dari salib Kristus? Ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Ya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya. Perkara duniawi, perkara hal-hal yang merangsang keinginan daging ini. Ya. Disebutkan Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Mereka bangga kepada aib mereka. Perbuatan-perbuatan jahat mereka menjadi kebanggaan bagi mereka. Ya. Pikiran-pikiran mereka memikirkan hal-hal yang duniawi. Ya. Dan itu sangat dipengaruhi oleh hati. Apa yang ada di hati itu akan dipikirkan. Ya. Kalau hati mereka tidak ada firman Tuhan, maka jelas pikiran mereka memikirkan hal-hal yang duniawi. Oleh sebab itu, nasihat firman Tuhan ini kepada kita bahwa damai sejahtera ini yang dikerjakan oleh Allah sendiri, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, akan menjaga hati kita dari segala hal-hal demikian. Akan menjaga firman Tuhan yang ada di dalam hati kita, supaya kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan itu. Ya. Damai sejahtera ini adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Dan itu melampaui akal kita, melampaui pengertian kita. Itu suatu hal yang tidak mampu untuk kita kerjakan. Nggak bisa kita menghindar dari hal-hal yang lahiriah, dari hal-hal yang duniawi itu tanpa ada kekuatan dari Roh Kudus yang memberikan kita damai sejahtera. Maka Yesus pernah menyampaikan sebelum dia naik ke surga, dia memberikan janji kepada murid-muridnya. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera inilah yang kita butuhkan, ya teman-teman sekalian. Damai inilah yang kita butuhkan, yang bisa menjaga hati dan pikiran kita. Dan seperti saya singgung tadi di pasal 4 ayat yang ke-6, bahwa nasihat Rasul Paulus, kalau ada kekhawatiran, nyatakanlah itu di dalam doa. Ya. Kalau ada kekhawatiran, ada ketakutan, nyatakan. Karena kekhawatiran itu membuat firman Tuhan itu menjadi tidak berkuasa dalam hidup kita. Digambarkan seperti benih itu akan mati. Ya. Seperti benih yang ditaburkan di tanah yang berduri. Dan dijelaskan tanah yang berduri itu adalah segala kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Dan itu bisa membuat hati menjadi khawatir dan akhirnya firman Tuhan itu tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh. Mendengar firman Tuhan tapi dia tidak bertumbuh. Saya berdoa, kita berdoa. Kita yang mendengar firman Tuhan terus-menerus mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memperhatikan bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan, mengizinkan Tuhan mengambil alih untuk menjaga, memelihara hati kita ini dari segala hal yang membuat kehidupan kita, hati kita menjadi rusak oleh hal-hal yang disebutkan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang duniawi. Dan yang ketiga yang
saya mau bagikan kepada kita. Apa hasilnya damai sejahtera Allah yang memelihara hati pikiran kita? Silakan. Yang pertama kita bisa lihat, ya, bagian C ya, bahwa kita akan menghasilkan atau akan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Nah ini beberapa ayat ya, yang secara jelas dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya. Akhirnya saudara-saudara bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya. Di pasal 3 ayat 1 yang sudah dibaca tadi. Dan pasal 4 ayat 4, ya ini yang kita baca. Pasal 4 ayat 4 disebutkan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah. Bersukacita senantiasa, terus menerus, tapi di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain. Ya. Kalau yang tadi ada sukacita secara lahiriah, ada sukacita secara duniawi, ya. Tetapi itu menuju kepada kerusakan, menuju kepada kebinasaan. Tapi Rasul Paulus menekankan, kita yang bersukacita, bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Sukacita kita, sukacita di dalam Tuhan. Rasul Paulus sendiri memberikan beberapa contoh kehidupannya yang tetap bersukacita walaupun dalam kondisi yang sulit sekalipun. Ya, di pasal 1 ayat 16 sampai 18, nggak usah kita baca, nanti kalian bisa baca. Tapi dalam konteks itu, bagaimana Rasul Paulus tetap bersukacita sekalipun ada orang-orang yang mencoba untuk menyakiti dia, yang mencoba untuk melayani tetapi dengan motivasi-motivasi yang salah, ya, supaya menambah penderitaan dari Rasul Paulus. Bahkan ketika dia ada di dalam penderitaan, di dalam penjara, dia katakan, aku bersukacita. Ya. Dan dia mengajak juga jemaat di Filipi, bersukacitalah kepada Tuhan. Ya. Bersama-sama, mari kita bersukacita. Artinya bahwa sukacita di dalam Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh kondisi. Ya. Karena memang faktanya kita manusia, kalau nggak ada Roh Kudus, tidak ada firman dalam hidup kita, hati pikiran kita ini mudah sekali dipengaruhi oleh kondisi di luar gitu ya. Kalau situasi kondisi di luar di lingkungan kita itu baik, di keluarga kita kondisinya baik, maka hati kita juga akan sangat mudah terpengaruh. Kalau kondisinya tidak baik, maka hati kita juga akan secepat itu mudah terpengaruh. Tetapi firman Tuhan ini mengajar kepada kita bersukacita senantiasa. Setiap saat, tidak ada waktu untuk tidak bersukacita. Karena di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan yang dikerjakan oleh damai sejahtera itu. Karena menjaga hati pikiran kita, itu tidak dipengaruhi oleh kondisi situasi apapun. Mari kita melihat ini sebagai suatu hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur. Ya. Roh-Mu, firman-Mu ada di dalam hatiku. Sehingga ada sukacita itu senantiasa. Jangan sampai kita kehilangan sukacita. Ya. Jadi sukacita ini sebagai hal yang tampil di luar. Ya. Sebagai buah dari firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Dan hasil dari pemikiran kita karena memikirkan firman Tuhan yang ada dalam hati kita. Maka yang keluar adalah sukacita. Bersukacita. Ya. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bukan sebaliknya. Persungutan, kemarahan, emosi dan lain sebagainya. Ya. Nah, Rasul Paulus sudah memberikan contoh-contoh itu kepada jemaat. Bahwa dia sudah mengerjakan itu, sudah mempraktekkan. Maka kalau kita baca di ayat yang ke-10, silakan ayat yang ke-10 dari pasal yang ke-4 tadi. Terima kasih atas pemberian jemaat. Maaf. Ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan Ya. apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar
dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Oke. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya. Apa yang telah engkau terima, apa yang telah engkau dengar, dan apa yang engkau lihat padaku, apa yang mereka dengar tentang Paulus? Bagaimana penderitaannya? Apa yang telah mereka terima? Firman Tuhan, Injil yang membuat mereka beriman. Apa yang mereka lihat dari Rasul Paulus? Ya, tetap bersukacita sekalipun dalam kondisi yang sulit. Dan dikatakan, lakukanlah itu. Artinya, Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi supaya mereka juga hidup sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam hati mereka. Dan disebutkan di pasal 1 ayat 27, hendaklah hidupmu berpadanan, cocok dengan apa yang ada di dalam hatimu, apa yang telah kamu terima. Maka inilah hasilnya ketika damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita. Oke. Dan yang terakhir yang saya sampaikan adalah bukan hanya kita menghasilkan damai sejahtera dan kita melakukan itu, tapi akan menjadi berkat. Kita akan menjadi berkat bagi yang lain. Sebagaimana Rasul Paulus, dia juga menjadi berkat bagi jemaat Filipi. Tuhan mau juga jemaat Filipi menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan mau kita yang mendengar firman Tuhan, yang menerima firman Tuhan, juga menjadi berkat bagi yang lain. Di ayat yang ke pasal 4 ayat 5, kembali silakan dibaca. Ayat yang ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, lanjut. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan artinya suatu hal yang tampil keluar, yang bisa nampak, yang bisa dilihat, bisa dirasakan oleh karena firman Tuhan yang telah mengubah hati kita, yang telah mempengaruhi hidup kita. Disampaikan, hendaklah kebaikan hatimu, kemurahan hatimu, perbuatan-perbuatan baikmu ya, yang lahir dari hatimu diketahui, bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh orang lain. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan dilanjutkan, Tuhan sudah dekat. Artinya, kenapa Tuhan sudah dekat? Apa hubungannya ini? Artinya bahwa kesempatan bagi kamu tinggal sedikit. Manfaatkan waktu yang ada. Jangan bilang, oh saya masih muda kok. Ya, saya masih sehat, masih panjang waktu untuk melakukan hal itu. Jangan. Ya. Kalau kita ada sampai saat ini, manfaatkan waktu itu. Karena waktunya singkat. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jaga hati kita. Izinkan Roh Kudus menjaga hati kita. Pikirkan apa yang ada di dalam hati kita. Maka kita akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang memberkati. Menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi yang lain. Sebagaimana Rasul Paulus telah menjadi berkat, memberitakan firman Tuhan kepada jemaat Filipi. Jemaat Filipi pun demikian, terus menerus sampai kepada kita pada sore malam hari ini. Ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita. Mari kita lebih dalam merenungkan firman Tuhan ini. Kita menyanyikan suatu pujian. NR 272. Penuhilah hatiku. Ya. Izinkan Tuhan memenuhi hati kita. Dan menguasai hati kita. Memerintah di dalam hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara, menjaga, melindungi hati kita. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah mulutku
penuhilah hatiku. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah, Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. glory, glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Inilah doa kami, kerinduan kami. Penuhilah hati kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kuasailah hati kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan, biarlah tertanam di dalam hati kami. Hati kami yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang telah dipersiapkan sebagai tanah yang baik untuk menghasilkan buah. Buah yang baik yang berkenan kepadamu Tuhan. Tolong kami di masa muda kami ini Tuhan, supaya firman-Mu benar-benar menguasai hati kami. Roh-Mu menguasai hidup kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang disampaikan firman-Mu, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Biarlah firman-Mu menguasai seluruh hati pikiran kami. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus bekerja lebih lanjut di dalam hati pikiran kami, supaya hidup ini benar-benar berpadanan dengan firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Situasi kondisi apapun kami Tuhan, tidak mempengaruhi kehidupan kami, tidak mempengaruhi situasi kami, mempengaruhi sukacita kami. Kami terus bersukacita di dalam Tuhan, sekalipun di luar kami menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Kami menghadapi fakta keadaan yang sulit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik yang ada di sini maupun di rumah masing-masing, Tuhan memberkati kami, Tuhan menaungi kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau. Terima kasih untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman pada hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan 6 Juni akan ada talk show dengan pembicara Pendeta Stephen Manurung
dan moderator Samuel Dimas. Jam 5:30 melalui streaming di YouTube GKGA. Lalu yang kedua, kami mengajak teman-teman untuk ikut dalam doa syafaat dengan pokok-pokok doa sesuai yang ada di layar kaca teman-teman masing-masing. Bisa difoto dan juga dapat dilihat di IG story @dtk_GKGA. Selanjutnya, bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, dapat mentransfernya melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca teman-teman masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang Pendeta Kasih Eli Seboa untuk memimpin kita dalam doa berkat. Ya, kembali kita berdoa menutup ibadah kita. Ada satu permohonan atau permohonan doa ucapan syukur atas perpanjangan umur pada tanggal 24 Mei atas nama Stephen Intiaswono. Ya, kita berdoa supaya Tuhan terus memakai kehidupan teman kita ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memimpin ibadah kami dan memberkati kami dari awal hingga akhirnya. Dan kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memakai kami lebih lanjut untuk menjadi berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami semua, dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap terpelihara di dalam Tuhan. Bahkan anak-anak muda yang belum mengenal Engkau, bahkan mungkin mereka belum sungguh-sungguh di dalam Engkau, selamatkanlah mereka, jamah mereka Tuhan, jangkau mereka, supaya mereka boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan, merasakan kasih-Mu, pengampunan-Mu, dan mereka boleh kembali kepada Tuhan. Mereka juga diselamatkan. Kami berdoa kondisi situasi bangsa kami saat ini Tuhan, yang masih dalam kondisi menghadapi COVID-19, biarlah Tuhan Engkau yang memulihkan bangsa kami, Engkau yang menolong bangsa kami. Bahkan bukan hanya bangsa kami, bangsa-bangsa di dunia yang mengalami sakit penyakit karena COVID ini, Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Bagi yang mengalami duka cita oleh karena keluarga mereka dipanggil oleh Tuhan melalui sakit penyakit ini, biarlah Tuhan Engkau berikan penghiburan juga bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Dan buat teman kami yang berulang tahun Stephen, biarlah Tuhan Engkau juga memberkati kehidupannya. Engkau yang terus membawa dia di dalam rencana-Mu Tuhan. Kasih-Mu melimpah atas dia. Umur yang Tuhan berikan kepadanya dipergunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian semuanya kami Tuhan. Kaum muda, remaja, dimanapun kami berada, kami diberkati oleh Tuhan. Teman-teman sekalian, kita arahkan hati kita, kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberkati kita, menyertai kita, memelihara kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.